Shalom Sobat Kabar Baik semuanya. Beberapa polemik muslim memenuhi kriteria sebagai antikris. Mengapa demikian? Karena mereka membelokkan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka berusaha untuk membelokkan itu dan menafsirkan sesuka hati mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi orang-orang Kristen untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu adalah antikris. Di mana mereka menjelaskan bahwa surga Kristen itu penuh dengan pesundal. Hal itu disampaikan dalam Alkitab. Nah, itu menurut tafsiran mereka. Tapi apakah benar demikian, teman-teman? Jawabannya adalah tidak benar. Sebab memang tugas mereka adalah untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, teman-teman, jangan mudah percaya dengan setiap statement-statement yang diberikan oleh teman-teman kita, polemik muslim. Nah, hal itu terlihat dalam diskusi mereka kali ini, teman-teman. Karena itu saya mengajak kita untuk dengan serius mengikuti diskusi hari ini sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan setiap statement-statement dari teman-teman kita muslim. Tolong bacakan Matius 21:31, Bang. Wah, tanya itu saya tidak tahu. Saya orang Konghucu masuk Islam. Kamu tanya itu sama Oten lah. Iya, siapa saja yang ada di sini. Oten. Tolong baca Matius 21 ayat 21:31, saya nggak ngerti itu. Tolong penjelasan. Ya, kenapa Bu dengan ayat itu kenapa? Udah dibaca dulu lah. Iya, maksudnya ayatnya kenapa? Nah, saya mau tanya ayatnya itu. Iya, terus kenapa dengan ayat itu? Loh. Mau dibacain aja. Kalau dibacain aja lah, Bang. Terus jelaskan. Siapakah di antara sama kedua dengan orang kalian itu yang melakukan kehendak ayatnya? sama dengan kalian membaca Al-Quran kata kami. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, di situ perempuan pesundal yang lebih dahulu memasuki kerajaan Allah. Oh iya, lebih dahulu. Makanya mending bersundal supaya masuk kerajaan Allah. Para pesundal yang masuk kerajaan Allah. Yahudi ya Handini. Di situ dikatakan ya Habibi ya Rob. Yahudi. Di mana? Ya Islami. Di situ Ana mau tanya sama antum, apakah di surga Islami itu ada itu pesta seks? Surgamu yang lebih masuk apakah dulu surgamu surga itu pesundal pejina. Iya. Baik kalian berzina supaya masuk kerajaan Allah. Jadi surgamu hanya pejina-pejina. Di mana di situ disuruh berzina? Itu pesundal yang masuk lebih dulu memasuki kerajaan Allah. Lebih dulu, iya. Asik. Iya. Ternyata di mana di situ mengatakan kamu harus bersundal di mana? Pesundal masuk kerajaan Allah. Iya, di mana di situ? Enak dong, mending bersundal dong masuk kerajaan Allah. Kalau kamu tolol. Di mana? Kamu tolol kalau berpikir begitu. Di situ orang harus bertobat, dia mau pesundal tapi dia bertobat, dia kan lebih dulu. Pesundal itu bertobat. Nah, ada kata bertobat. Ada. Kamu baca dari awal. Ada pesundal itu yang mendahului masuk kerajaan Allah. Makanya baca ayatnya. Yesus berkata, pesundal. Iya. Ibu, saya mau tanya. Nanti dijelaskan ya. Nanti dijelaskan. Jadi dengar dulu ya. Saya tanya Ibu aja gantian ya, Bu. Ibu, boleh saya tanya, Bu? Jangan. Kenapa kamu bahasa ini Fitri nggak bisa ditanya. Karena Fitri kok kalah sama pesundal. Mau bahas surga kami. Kamu najis soalnya. Bahas surga kami. Iya, kamu najis. Soalnya kamu surga kami najis. Jangan cuma bahas surga kami. Jangan pakai mut. Allah, kamu najis. Loh, kami saja tidak najis? Allah, kamu najis. Di dunia kami tidak najis, Bang. Kami tidak makan. Allah, kamu dan kamu najis. Coba jangan pakai mut. Allah kamu najis. Ya, Allah kamu najis. Dia bukan Tuhan. Dia cuma sesembahan orang Arab yang tidak mampu berbuat apa-apa, cuma bisa omon-omon. Ibu, saya tanya Ibu ya. Ibu kan Muslim ya, Bu ya. Saya tanya deh, Bu ya. Ibu
Bu Fitri, Ibu istri yang keberapa, Bu, dari suami Ibu? Jawab aku pakai data, Bang. Pertanyaanku Iya, pakai saya data sudah tuh di jawab. Alkitabmu. Saya bilang gini, Bu, ya Jawablah. tadi jawabannya begini, Bu. Itu orang pesundal dan pemungut cukai. Mereka itu kan orang berdosa. Tetapi mereka itu akan mendahului orang-orang Farisi. Kenapa? Orang-orang Farisi ini munafik, Bu, orang-orang kaum munafik. Jadi mereka itu kalau dibandingkan akhlaknya itu masih lebih rendah dibandingkan orang-orang pemungut cukai dan sama itu kaum perempuan-perempuan pesundal. Ya. Jadi kalau Jadi dibandingkan kaum Farisi mereka, itu munafik. Kaum Farisi iya, itu memang munafik. munafik. Mereka Salah satunya memang Paulus. munafik. Pelopor kaum munafik Paulus dari Farisi. Iya kan? Iya, sekarang begini, Ibu tahu tentang Paulus dari mana? Ya dari Ibu tahu tentang Alkitabmu lah. Paulus dari jadi menurut Ibu itu kitabnya asli apa palsu? Emang kitab kamu palsu? Emang Iya, kitab saya nanya kamu menurut palsu, kan? Ibu, saya nanya menurut Ibu. Menurut Ibu kitabnya asli apa palsu, Bu? Yes. Bukan saya yang punya kitab. Iya, kita saya cuma nanya baca Ibu, doang. menurut iya kan Ibu ambil dari ayat itu, ya kan? Menurut Oten asli kan? Kalau menurut asli saya dong, no asli comment. dong. Itu kan bukan kitabku. Asli itu dong. bukan kitabku. Oh asli, Iya, berarti asli dong. Tapi kan si Ibu, Paulus botak, si Farisi itu kaum al-munafikun. terus dia Oh berarti bertobat, dia kan, Bu? al-munafikun ya. Ibu tahu kan di ceritanya dia itu bertobat, Bu. Jadi tadinya dia adalah seorang Farisi. Namanya dia sudah pembunuh. Kok no dari mana? Kok no dari mana? Tahu dia? Tahu dia bertobat. Bertobat dengan itu, yakin dia bertobat. Namanya pengkhianat, pembunuh, itu sudah terdakwa loh. Oh iya, Bu. Masa Mama dijadikan Dopil juga rasul? membunuh, Bu. Mama Dopil membunuh, Bu. Ibu tahu nggak Mama Dopil pembunuh? Oh, itu waktu perang ya dibunuh. Oh, waktu perang. neraka itu. Iya. Laknat Jadi dia membunuh itu. ya, Bu ya. Membunuh ya, Bu ya. Si Paulus membunuh pengikut Yesus. Siapa, Bu? Coba bunuh. siapa namanya? Coba sebutin Ya. satu nama aja ya. Satu aja namanya yang dibunuh. Kalau Mama Dopil saya bisa sebutin, Bu. Dia itu membunuh Kinanah, orang dari suku itu Bani Nadir, bendahara Bani Nadir, Bu. Dia membunuh. Terus istrinya Kinanah itu diambil di ewe-ewe, Bu. Terus bapaknya istrinya itu dibunuh juga. Terus saudara istrinya dibunuh juga tuh. Terus istrinya Kinanah itu diambil sama Mama Dopil, Bu, di ewe-ewe, Bu. Ibu tahu nggak, Bu? Itu saya sebutin namanya ya. Jadi kalau Paulus membunuh siapa, Bu, namanya? Saya sebutin, Bu. Ibu, saya cuma minta satu nama aja, Bu ya. Bu, halo, Bu. Satu nama aja, Nggak Bu. bisa jawab dia tuh. Kalau Soki nggak bisa jawab dia tuh. Paulus memang saya nggak minta pembunuh. banyak Sebelum loh, Bu. bertobat memang Namanya cuma pembunuh. satu aja. Pengejar, lebih baik membunuh istilahnya bertobat kan. Seorang penjahat Iya, bertobat dong. daripada orang yang Betul. baik-baik dulu menjadi pedofil, menjadi Betul. pembunuh, meninggalkan utang, mencuri kolor merah, mengawinin anak Iya. kecil, bocil. Itu lebih parah. Ya. Ibu tahu nggak perjalanannya Paulus, Bu? Ya, dia itu dari seorang Yahudi yang dididik sama Rabban Gamaliel, Rabi besar Gamaliel, seorang anggota Sanhedrin, kepala Sanhedrin, kepala Dewan Kehormatan Yahudi itu, Bu, ya. Terus dididik dia, dan terus akhirnya dia waktu mau menangkap murid-murid Yesus, dia itu bertobat, Bu, karena dia itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia akhirnya jadi buta selama 3 hari. Terus akhirnya dia bertobat dan dia didoakan sama sama muridnya Yesus, ya, namanya Ananias, dan dia disembuhkan, Bu. Ibu tahu nggak, Bu? Jadi lebih baik yang mana, Bu? Yang waktu belum jadi nabi itu baik-baik, terus waktu jadi nabi jadi pembunuh, Bu.
Atau yang tadinya jadi orang munafik, terus dia bertobat, akhirnya dia tidak membunuh, dia baik hati, ya. Terus dia itu suka menolong orang, ya. Jadi waktu ada terjadi kelaparan di Yerusalem, dia itu juga ini ya, dia ikut menjadi volunteer ya di situ. Ibu tahu nggak kisahnya, Bu? Kalau nggak tahu kisahnya, jangan comot-comot ayat Alkitab sembarangan, Bu. Ya. Ibu, jangan pingsan, Bu, di sini, Bu. Bu tahu, Kok di Bu, tentang Mama mute? Dopil, Bu? Buka mute-nya dong, jawab. Iya. Jawab dong, Bu. Ibu Jangan tahu kan dia. tentang Mama Dopil? Nah, kalau nggak nangis tuh, no, di pojokan. Umat itu, Bu. Bu, Ibu. Paulus. Halo, Bu. Paulus. Kamu panggilin siapa? Kamu manggilin siapa? Gimana pendapat kamu, sopir ambulans? Pendapat kamu tentang seorang yang mengaku nabi, yang membunuh, mengawini bocah cilik ketika dia jadi nabi, dan segala macam yang dilakukan gitu ya. Adakah satu hikmat yang kita terima dari dia? Silakan sopir ambulans. Gimana mau ngomong di mute? Silakan. Kan ada seorang nabi. Iya, seorang nabi itu jelas-jelas. Nama nabi banyak. Ya, nabinya Muhammad. Ya, waktu dia muda, itu kan hanya satu istri dan berkelakuan baik, tidak membunuh. Nah, setelah dia jadi nabi, dia membunuh, dia mengawini bocil, menggauli budak. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran dari seorang nabi itu? Akhlak apa yang kita bisa pelajari tentang dia? Menurut kamu, Bang Sopir? Silakan Bang Sopir. Saya ngomong di mute. Gimana nih? Iya kan Itu ditanya, kamu bisa nanya. ngomong kok gimana? Kamu bisa ngomong sekarang. Tadi di mute. Iya Kan tadi kamu ya, tadi, nanya. Udah. Sekarang kan kamu bisa jawab. Kalau udah kamu bisa nanya, jawab, Nabi Iya, siapa? Nabi Muhammad itu, kamu kan tahu semua tanggal lahirnya berapa. Sampaikan dulu biar Nabi Muhammad yang ini. Saya kan kurang tanggal tahu. lahirnya berapa? Iya kan ada tanggal lahir orang itu. Lahirnya di Gimana mana? disebutkan dia tanggal lahirnya? Sopiram, kamu Islam? Islam. Kalau Oten tanya kamu harus jawab. Jangan seperti orang bodoh. Iya saya jawab, tapi harus jelas dulu. Jangan bikin malu orang Islam. Yang namanya Nabi 25 ya pasti kanjeng Nabi kita Muhammad. Iya Jangan jawablah kamu yang tanggal tahu dia lahirnya lahir di mana, tanggal berapa, begitu. Buat apa? Sekarang tuh kanjeng Nabi kita diadu akhlaknya, moralnya, perilakunya. Siapa yang diadu siapa yang mengadu? dengan Tuhannya Oten Yesus, Tuhannya Konghucu. Itu mau diadu, mau tanding. Apakah kanjeng Nabi kamu moralnya bagus, akhlaknya bagus? Akhlaknya bagus, moralnya bagus. Apa tadi data kan sudah dikasih. Datanya sudah dikasih. Tukang bunuh. Nggak ada data. Tukang coblos mayat. Tukang curi. Yang mana yang bagus? Nah itu seperti data. Itu data apa yang dikasih? Coba sebutkan akhlaknya yang bagus yang mana coba? Itu coblos mayat bagus, Tosge. Coblos mayat bagus. Binatang juga bagus itu. Jadi dia kebalikan itu bikin malu. Kita jadi orang Islam malu. Saya nggak malu jadi orang Islam. Nah, kenapa harus malu? Tidak malu ya sudahlah. Ya sudah, berarti nggak usah dijawab. Tidak malu. Kamu sini mau apa kalau tidak malu? Muka tembok. Tembok, muka. Nah, gimana ini? Katanya mau pakai data, datanya di mana? Begitu. Kalau kamu tidak malu ya nggak apa-apa. Itu kalau bisa tampil data saja. Data itu yang coblos mayat, culik kolor merah. Ini macam sama binatang. Itu lah.
Kalau Saya sudah nggak ada begitu, ngomong begitu, kamu, Nabi. kamu kalau sudah mau itu, kamu apakah kamu terima atau tidak? Allah Nggak tidak apa-apa kalau serupa dengan kamu manusia terima. makhluk katanya. Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa jadi apa-apa, ya kan? Identik dengan batu. Tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak bersuara, tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, tidak bisa apa-apa. Batu identiknya. Lo salah, lo udah paham. Paham lah, Oten pasti paham. Apalagi Konghucu lebih pintar lagi. Oh, Iya, Cina itu bodoh. Cina paling bodoh itu Donitan, Felix Xiao. Sama itu siapa itu? Siapa? Agustan yang sudah mati itu. Itu Cina bodoh itu. Oh, orang pintar itu ngomongnya cuma di TikTok aja, bersembunyi di dalam TikTok begitu. Saya tidak takut. Saya tinggal di Singkawang, Kampung Lohabang. Kau cari aku lah, namanya Amsyong. Saya mau lihat kalian itu berani cari FPI, silakan kirim lah. Kenapa ya caleg kamu? Kamu nggak ada pengaruhnya untuk Indonesia. Habis-habis ada, ke sana, Amsyong. Itu sekarang itu Islam itu dalam telapak tangan Buddha. Jali-jali Buddha itu ada Hindu, ada Israel, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, tambah satu lagi komunis. Itu tinggal keempat aja kalian sudah mati semua. Jangan sombong lah. Sudah selesai cerita kalian. Itu teori aja, buktinya nggak ada. Merasa itu agama super power, agama paling benar. Sudahlah, sadarlah. Kalian di Komal aja. Kita lukiah dulu Amsyong ini ya. Sopir. Kalau nggak bisa menjawab nggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada murid saya nih, host ini murid saya. Ini ada murid saya pejuang Palestina. Ini pintar ini. Lebih pintar ini ini. Karena ini pertanyaannya hoax. Pertanyaannya hoax. Untuk apa dijawab? Pejuang Palestina. Ini kamu tanya itu sama itu siapa itu sosoknya. Jalika kitab itu apa? Coba tanya dia. Dia tidak ini tukang tipu juga nih satu nih. Ini tukang tipu semua ini di atas ini begitu. Pejuang Palestina. Ini murid saya nih. Dia dari Sulawesi. Ini sudah jadi murid Amsyong nih. Oh ya, bagus. Itu dia Jalika kitab, katanya kitab itu pintal dia. Kalau ini kitab ini pasti itu, karena itu dia penyesat. Silakan pejuang Palestina. Nah, pejuang Palestina itu tanya sama itu pakai bahasa Arab, saya tanya dia. Selamat sore Bang Pejuang. Ini perempuan. Oh Mbak Pejuang. Silakan Mbak. Mute ya Mbak Pejuang. Dibuka dulu. Gak usah banyak ngomong Mbak Pejuang. Ini belum apa kamu ini? Kamu nggak bisa jawab apa-apa. Lagi makan. Jadi gini ya sopir. Kalau kamu mau minta data, kita akan bukakan semuanya. Yang mana kamu mau lebih dulu kita buka? Yang misalnya akhlak. Bukan minta data, minta sumbangan. Bukain aja datanya, bukain aja. Itu nanti semua jadi murid Amsyong itu. Jadi orang Konghucu dia. Makan babi lah. Babang babi lah. Siapa mau jadi murid kamu? Oke, izin bicara sebentar ya. Islam, saya mau bertanya sama kamu. Ya, Kristen apa? Ya, santai saja ya. Ketika saya berkata, nanti di bahasa opung kau baru kau nangis sebentar santai kalau opung bicara ya. Ketika saya ada orang berkata, ya jangan potong, kena lipat kalau begitu. Lipat tanganmu, lipat tangan. Kalau opung bicara lipat tangan. Ketika ada orang berkata, ya di bawah tanah itu ada emas, ada berlian, namun yang menjaganya hanyalah satu biji semut. Tapi semua manusia takut untuk mengambil emas dan berlian itu. Apa yang kamu lakukan? Coba. Apa yang harus dulu di dalam isi kepalamu ketika berita itu tersampaikan kepadamu? Berita dari siapa? Ini andai-andai semua, ini lo. Aku bertanya kepadamu, jangan muter-muter kau. Lipat tanganmu, buka kecerdasanmu. Kalau opung sudah bertanya, jawab. Nanti tanya opung.
Kamu muter-muter kau. Kalau Ada sebuah, kalau coba tangan yang dengarkan. dilipat, Oke. kalau opung bilang Sekarang, buka oke, saya ulangi. pemikiranmu begitu, Oke. jangan lipat tangan. Kita rukiah dulu Oke. ya. Oke, saya ulangi ya. Ada sebuah cerita. Cerita ini betul adanya. Di bawah tanah itu, di sana, di bawah pokok pisang, ada banyak berlian dan ada banyak emas. Yang menjaganya cuma satu biji semut. Tapi semua manusia takut untuk mengambil emas dan berlian itu. Yang ada di dalam isi kepalamu apa? Yang pertama. Apa yang ada di dalam isi kepalamu tentang cerita itu? Apa? Coba santai. Fokus. Tarik napas 3 kali. Minum kau, kalau perlu keluar dari bawah. Silakan. Apa yang ada di dalam? Ayo. Coba tanya ke aku. Coba tuduh sopir. Udah pertanyaan itu ku kasih sama kamu, pun bilang, ku jawab. Bilang berkojari kau. Sopir. Dia lagi ada ngaji, diam. Firman Allah itu, jangan ribut. Bikin saya marah dulu. Kemana kau itu bikin? Panggil dulu si Juma. Balapkan dulu, Bung Harto bilang. Telepon dulu Juma. Ayo. Malah kau bertakia di bawah. Aduh, gimana? Padahal topi juga udah capek tadi. Aduh, kapanlah kalian ini menjadi manusia ya, kambing-kambing itu ya. Bilang sama si Juma, otakmu kata Bung Harto nggak ada, cuman sejengkal aja bilang ya. Sopir. Iya, apa? Gimana? Bilang sama si Juma, otakmu kata bilang Bung Harto sendiri aja, sedikit saya bilangnya. beranian aja. Bilang sendiri. Ya bilang ke dia, telepon dia sekarang. Katanya Bung Harto mau dimaafkan. Ayo dong bantu aku, Jumpet bilangnya. Iya, bilang aja sendiri ke sana. Kan punya mata, punya tangan, punya HP. Masa mau bilang sama sopir ambulan? Udahlah, panggil aja dia ya, panggil dia. Kenapa? Kamu aja pertanyaan kaleng-kaleng aja nggak bisa kau jawab. Kayak mana ya, pertanyaan pertanyaannya kaleng-kaleng. Untuk apa dijawab serius-serius? Jawab kaleng-kaleng aja. Apa jawabannya tadi? Apa jawabannya? Apa yang bisa kau jawab? Karena pertanyaannya kaleng-kaleng. Bukan iya, apa kira-kira jawabannya? Kayak mana saya menjadi mualaf itu aja nggak bisa kau jawab. Saya nggak ngurus kamu mau mualaf mau murtad, masa bodoh. Udah, kalau begitu panggil siapa? Panggil ke Komalini sekarang si Juma, Kinanda, punya, biar aku murtadkan. Panggil, biar aku murtadkan. Ya, kataupun kamu mau dimurtadkan bilang ya. Nggak bisa kau jawab tadi ya. Kamu nggak bisa jawab, nggak apa-apa, ambulans. Mungkin kamu bisa menjawab kenapa kamu kan menyembah Allah nih ya. Kamu bisa jawab nggak kenapa kamu menyembah Allah? Pertanyaan opung halu kan. Ya, yang ringan-ringan aja. Oh, yang ringan-ringan. Oke. Aku menurunkan kecerdasanku hanya untuk di sopir ambulans yang dikenal orang botol. Oke, sekarang begini. Di dalam keislaman, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di sini mereka mengambil ayat dari Matius 21 ayat 31 di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kesimpulannya adalah di surga itu penuh dengan pesundal. Jadi untuk masuk surga maka kita harus bersundal terlebih dahulu. Ini adalah tafsiran liar yang pernah ada yang dilakukan oleh para polemik muslim, alias mereka adalah anti-kris masa kini. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.